Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah, seperti yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan; yang kedua, lambang identitas nasional; yang ketiga, alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya; 4. Alat pengembangan kebudayaan dan pengetahuan teknologi. Proses morfofonemis merupakan proses yang terjadi pada suatu morfem akibat pertemuan morfem dengan morfem lainnya. Ada juga yang mengartikannya sebagai gejala berubahnya fonem sebagai akibat bergabungnya beberapa morfem, biasanya afiks dan morfem dasar. Ada 3 proses. Yang pertama, proses perubahan fonem merubah suatu fonem pada morfem akibat bertemu dengan morfem lainnya. Contoh, yang pertama, fonem N pada morfem me, N strip plus P, N strip akan berubah menjadi fonem M jika bertemu dengan morfem-morfem yang dikecuali dengan fonem P, B, dan F. Misalnya, me, N strip plus pinjam menjadi meminjam, P, N strip plus batik menjadi pembatik. 2. Fonem N pada morfem me, N strip, dan P, N strip akan berubah menjadi fonem N jika bertemu dengan morfem-morfem yang diawali dengan fonem T, D, dan S. Misalnya, me, N strip plus tutup menjadi menutup, P, N strip plus tutup menjadi penutup. Fonem N pada morfem me, N strip, dan P, N strip akan berubah menjadi fonem N jika bertemu dengan morfem yang diawali dengan S, C, dan J. Misalnya, P, N strip plus sapu menjadi menyapu, me, N strip plus cari menjadi mencari, me, N strip plus jauh menjadi menjauh. Proses penambahan fonem merupakan proses penambahan fonem pada suatu fonem-fonem akibat pertemuan suatu morfem dengan morfem lainnya. Biasanya fonem yang ditambahkan yaitu fonem e kebalik. Jadi morfem me, N strip akan menjadi me, nge, dan morfem N strip akan menjadi penge strip. Misal, me, N strip plus cat menjadi mengecat, me, N strip plus cas menjadi mengecas, P, N, min plus cat menjadi mengecat. Proses penghilangan fonem merupakan hilangnya sebuah fonem akibat pertemuan dengan sebuah morfem dengan morfem yang lain. Hilangnya fonem N pada morfem me, N strip, dan P, N, min akibat bertemu dengan bentuk dasar yang berawalan fonem L, R, Y, W, dan nasal. Misal, me, N strip plus lerai menjadi melerai, P, N strip plus lupa menjadi pelupa. Verba merupakan sebuah kata yang menggambarkan proses, perbuatan, keadaan, ataupun kata kerja dari suatu kalimat yang terbentuk. Berfungsi sebagai predikat, dapat didahului oleh kata benda, berfungsi sebagai objek ataupun pelengkap. Ciri-ciri verba: yang pertama, perilaku semantik; yang kedua, perilaku sintaksis; dan yang ketiga, bentuk morfologisnya. Fungsi verba: yang pertama, verba dan frasa sebagai predikat. Contoh, mereka bersalam-salaman dengan akrab, pekerjaannya bertani, rompi yang dikenakannya anti peluru.
verba bersalam-salaman, yaitu verba reduplasi. Bertani, anti peluru sebagai predikat, anti peluru yaitu verba majemuk. Verba dan frasa, verba sebagai subjek. Contoh, membaca, telah memperluas wawasan, sebagai membaca sebagai subjek pikirannya. Bersenam setiap pagi membuat orang itu terlalu sehat. Bersenam yaitu verba, frasa verba. Makan sayur-sayuran dengan teratur dapat meningkatkan kesehatan. Verba dan frasa verba sebagai objek. Guru itu sedang mengajarkan menyanyi sebagai objek kepada murid-muridnya. Doni mencoba makan tanpa nasi. Makan tanpa nasi yaitu verba keterangan. Verba sebagai pelengkap. Verba sebagai keterangan. Verba bersifat atributif. Verba bersifat apositif. Nomina adalah semua suku kata yang dibendakan. Nomina adalah semua suku kata yang dibendakan. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda. Dan segala yang dibendakan dibedakan menjadi dua. Yang pertama, nomina konkret dan nomina abstrak. Ciri-ciri yang pertama, dapat diperluas dan dengan kata penghubung, diikuti dengan kata sifat. Contoh, sepeda yang cantik. 2. Dapat diikrarkan dan dengan kata bukan. Contoh, bukan saya. 3. Menduduki suatu jabatan pada kalimat sebagai subjek dan objek. Contoh, Aisyah membeli sayur matang. Pronominal merupakan nama lain dari kata ganti, adalah jenis kata yang menggantikan kata benda. Contoh, saya, kapan, stripnya dipakai untuk menggantikan posisi. Ciri-ciri yang pertama, menduduki fungsi subjek dan objek pada sebuah kalimat tertentu. Yang kedua, acuannya dengan berubah-ubah dengan konteks kalimat. Jenis-jenis yang pertama, kata ganti orang. Yang kedua, kata ganti petunjuk. Contoh, dana di sana ke sana. 3. Kata ganti penghubung. Contoh, bunga merah, strip bunga yang merah. Numeralia adalah kata yang menyatakan jumlah benda atau urutannya, suatu deretan. Ciri-ciri, kata bilangan memodifikasi kata benda hanya dalam hal jumlahnya. Contoh, sa plus q menjadi satu rumah. Ro plus ag menjadi dua rumah. Jenis-jenis. Pertama, kata bilangan takrif. Yang kedua, kata bilangan penuh menyatakan jumlah. Contoh, 1, 2, 3 dan sebagainya. 3. Kata bilangan pecahan atau tradisi dari pembilang. 4. Kata bilangan gugas. Kata bilangan untuk menyebutkan kelompok jumlah. Contoh, 1 gross 144, 12 lusin, 1 lusin isi 12, 1 kodi 20. 5. Kata bilangan tingkat, yaitu membilangkan urutan. 6. Kata bilangan tak tarif. Adjektivita adverbia. Yang pertama, adjektiva adalah kata sifat, yaitu kelas kata yang memberikan suatu kepada kata benda nominal, kata ganti atau pronomina. Kedua, adverbia adalah kata keterangan, yaitu kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti kata kerja atau verba. Contoh, adjektiva, keras, jauh, dan kaya. Kata tugas ialah salah satu jenis kata dalam kaidah bahasa resmi yang mempunyai kaidah bahasa ataupun dapat berganti sesuai latar belakang. Ciri-ciri yang pertama,
mempunyai arti kaidah bahasa namun tanpa mempunyai arti leksikal. Yang kedua, umumnya bentuknya tidak berganti. Yang ketiga, arti akan spesifik apabila didekatkan kata lain dan kalimat. Jenis-jenis: yang pertama, preposisi; yang kedua, konjungsi; yang ketiga, interjeksi; yang keempat, artikula; yang kelima, partikel penegas. Fungsi untuk memperluas unsur-unsur kalimat dengan menyatakan makna gramatikal. Yang pertama, arah-arah, contoh di, ke, dati. Yang kedua, pelaku perbuatan, oleh. Tiga, penggabungan, dan, lagi, pula, pun, serta, tambahkan. Empat, kelangsungan, sedang, akan, sudah, belum, pernah, sesekali.